Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Arif dan Pak Ariful. Perkenalkan, nama saya Martin Chandra dengan NIM 202410103032 dari kelas Struktur Data B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan tentang stack dan queue. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat program yang membalik anggota dari sebuah stack. Untuk kode program yang saya buat adalah seperti ini, di mana terdapat variabel n yang berisi self start node, yaitu node awalnya, kemudian ada m yang berisi non atau kosong. Lalu ada proses pengulangan di mana jika self start node ini tidak non, maka program akan dijalankan secara berulang atau terus menerus. Nah, dalam perulangan ini terjadi yaitu sebuah variabel L yang berisi nref, yaitu self start node ref, lalu ada nref sama dengan m, yaitu non, yang berarti nref saat ini akan diisi dengan non atau ditukar dengan non, sehingga nref menjadi kosong. Lalu m yang awalnya non akan diisi dengan self start node, sehingga m sekarang berisi n, lalu n akan digantikan dengan l, yaitu nref yang masih belum non, lalu ada yang terakhir adalah self start node yang diisi dengan m. Lalu untuk implementasinya adalah seperti ini, di mana saya memanggil terlebih dahulu kelasnya dengan nama variabel A1, lalu saya push, ada 5 isi atau 5 anggota, yang ketika kita jalankan akan seperti ini, di mana ini adalah stack yang pertama, dan ketika saya jalankan program A1.reverse ini, maka anggota-anggota pada stack tersebut akan dibalik urutannya. Lalu untuk tugas yang kedua adalah untuk membuat program pengecekan palindrom dengan menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Pada implementasinya, saya membuat sebuah dev baru yang bernama cek palindrom, yang dalam dev ini diberi parameter string. String di sini digunakan untuk menginputkan kalimat yang ingin kita cek, apakah termasuk palindrom atau bukan. Pada baris ini saya print terlebih dahulu kalimat apa yang akan dicek, kemudian kalimat tersebut saya kecilkan semua hurufnya, lalu saya hilangkan spasi di sebelah kiri dan kanannya, lalu saya buat pemanggilan stack dengan nama S1, lalu pemanggilan queue dengan nama Q1, lalu ada variabel check yang berisi panjang dari string tersebut dikurangi 1. Lalu ada program perulangan for yang digunakan untuk memasukkan anggota tiap huruf ke S1 dan Q1 yang merupakan stack dan queue. Ketika sudah dimasukkan semua, maka akan dijalankan lagi perulangan yang digunakan untuk mengecek apakah anggota awal yang ada pada stack dan anggota awal yang ada pada Q1 yang ke Q-nya sama. Jika anggota pertama pada stack dan sama dengan anggota pertama pada Q, maka akan dijalankan perintah di mana anggota pertama tadi akan dihapus pada stack, begitu pula dengan Q. Anggota pertama pada Q tersebut akan dihapus pula, dan lalu akan dijalankan cek dikurangi 1.
Nah, ketika cek dikurangi terus-menerus dan cek tersebut menghasilkan 0, maka akan terbukti bahwa kalimat tersebut termasuk palindrom. Mengapa saya kurangi 1? Karena dengan mengurangi 1 ini, kita akan mengetahui bahwa semua string atau semua anggota dari depan dan belakang itu telah dibandingkan dan hasilnya sama. Sehingga semua huruf awal dan akhirnya telah sama-sama dicek secara berulang. Lalu, ketika anggota awal stack dan anggota awal queue itu tidak sama, maka akan langsung terbukti bahwa kalimat tersebut bukan palindrom. Contohnya seperti ini. Ketika saya jalankan pada kalimat kasur rusak, itu terbukti bahwa kalimat tersebut termasuk palindrom. Begitu pula jika kita cek manual, akan sama depan dan belakangnya. Lalu untuk kalimat stack dan queue merupakan kalimat yang bukan palindrom. Jika kita lihat manual, maka kalimat ini bukanlah palindrom karena ujung depan dan ujung belakangnya tidak sama. Lalu untuk tugas yang ketiga yaitu membuat entity stack dengan bantuan 2 queue. Untuk melakukan tugas itu, saya membuat sebuah kelas baru yang bernama kelas stack using 2 queue. Lalu saya membuat def atau fungsi konstruktif yang berisi 2 queue, yaitu Q1 dan Q2. Lalu saya buat fungsi push sama seperti stack yang memiliki fungsi push yang berisi parameter setelah item. Item ini akan menjadi anggota yang ingin kita masukkan ke dalam stacknya. Lalu akan terjadi penambahan anggota pada Q1 dengan menggunakan fungsi enqueue yang merupakan fungsi yang telah ada pada queue sebelumnya. Pada ini, devenqueue digunakan untuk menambahkan data. Lalu ketika sudah saya tambahkan, saya akan menjalankan sebuah perulangan di mana perulangan itu memiliki syarat selama anggota dari Q2 ini tidak 0. Jika anggota Q2 ini sama dengan 0, maka programnya ini tidak akan dijalankan atau berhenti. Jika tidak sama dengan 0, maka program ini akan dijalankan. Program ini dimaksudkan untuk ketika hak angka yang dimasukkan pertama, maka program ini tidak akan jalankan karena keduanya masih belum membeli anggota. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sebentar lagi dengan bentuk implementasinya. Lalu setelah perulangan ini akan terjadi penukaran anggota yaitu self Q2 ditukar dengan self Q1. Lalu ada fungsi pop seperti pada stack yang digunakan untuk menghapus anggota awal yang ada pada stack. Lalu ada def pick all yang digunakan untuk menampilkan semua anggota pada stack buatan dengan 2 queue ini. Untuk implementasinya adalah seperti ini. Jika kita jalankan, maka akan menghasilkan seperti ini, seperti pada stack. Stack pada umumnya akan berurutan terbalik daripada yang dipanggil. Misal kita panggil 1, 2, 3, 4, maka pada stack akan menghasilkan 4, 3, 2, 1. Nah, lalu akan saya jelaskan mengapa saya menggunakan while ini. Jadi, ketika pada push yang pertama, otomatis Q2 masih belum memiliki anggota, sehingga while ini akan di skip atau di pass dan langsung lanjutkan ke bagian ini, mana pada bagian ini membuat Q2 ini memiliki anggota yaitu 1,
sedangkan Q1 itu non atau kosong. Kemudian lanjutkan dengan adanya push 2. Ketika push 2, Q1 yang awalnya non menjadi memiliki anggota yaitu 2, dan perulangan ini dapat dijalankan karena Q2 memiliki anggota yaitu 1. Sehingga akan terjadi penambahan pada Q1. Q1 akan di-increase dengan angka anggota pertama yang ada pada Q2 ini, yaitu 1. Sehingga Q1 yang awalnya memiliki anggota angka 2, tambahkan dengan anggota angka 1, maka sekarang Q1 memiliki anggota 2 dan 1. Dan karena kita Q2 ini menggunakan DQ, otomatis Q2 menjadi kosong, sehingga awalnya berhenti. Kemudian terjadi lagi penukaran, sehingga tukaran Q1 dan Q2, sehingga yang awalnya Q1 memiliki anggota 2 dan 1 menjadi non. Dan Q2 yang awalnya non pada while ini menjadi yang memiliki anggota 2 dan 1. Begitu pula dengan push 3, ketika kita memasukkan atau memanggil push 3, maka akan terjadi penambahan anggota. Seperti tadi, Q1 yang awalnya non karena tadi sudah ditukar, menjadi memiliki anggota yaitu angka 3. Lalu while ini akan dijalankan karena Q2 memiliki anggota yaitu 2 dan 1. Lalu Q1 ini akan di-include dengan anggota pertama Q2. Anggota pertama Q2 yaitu 2, tambahkan sehingga Q1 sekarang berisi 3 dan 2. Akan tetapi perulangan tidak berhenti karena Q2 masih memiliki anggota yaitu angka 1. Kemudian perulangannya diulang kembali sehingga Q1 di sini akan di-include kembali dengan Q2 yang masih memiliki angka 1, sehingga Q1 akan ditambahkan dengan angka 1 yang menghasilkan Q1 ini memiliki anggota 3, 2, dan 1, sedangkan Q2 kembali menjadi non. Lalu penukaran kembali terjadi lagi, Q2 menjadi memiliki anggota 3, 2, 1, sedangkan Q1 menjadi non. Begitu seterusnya dan juga untuk push 4. Q1 yang awalnya menjadi mempunyai anggota 4, kemudian perulangan dijalankan, kemudian Q1 ditambahkan dengan anggota pertama Q2 yaitu 3, kemudian diulang lagi, Q1 tambahkan dengan anggota pertamanya yaitu 2 setelah 3 dihapus, sehingga lalu dijalankan lagi Q1 tambahkan dengan angka 1 karena tadi 2 setelah dihapus, sehingga Q-nya 2-nya non, while-nya berhenti, Q1 memiliki anggota 4, 3, 2, 1. Dan terjadi penukaran kembali, sehingga pada akhirnya Q2 lah yang menyimpan semua anggotanya. Dan itu mengapa pada pick all ini, pada def pick all, yang dipanggil itu yaitu Q2, karena Q2 lah yang merupakan penyimpan terakhir anggota-anggotanya. Lalu untuk membuktikan fungsi pop-nya, saya jalankan ini, maka akan menghasilkan seperti ini. Yang awalnya 4321 dengan pop yaitu menghapus data pertama, angka 4 menjadi hilang sehingga menjadi 321. Pop pada stack pada umumnya juga digunakan untuk menghapus data pertama atau data awalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.